Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan boleh membawa kita memasuki bulan Desember tahun 2021 dengan anugerah Tuhan. Mari kita terus bersemangat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari Senin 13 Desember 2021, dengan tema kita, Merahnya Natal. Jemaat sekalian, ketika kita memasuki bulan Desember ini, di mana-mana kita bisa melihat ada banyak dekorasi Natal dengan nuansa warna merah dan hijau. Pertanyaannya adalah, kenapa kok yang dipilih warna merah atau hijau? Apakah tidak ada warna yang lain? Biru atau kuning misalnya? Kalau kepada Anda ditanyakan pertanyaan seperti itu, apa jawaban Anda? Barangkali Anda akan menjawab, ya merah barangkali terinspirasi oleh baju dari Sinterklas yang selama ini kita kenal sebagai tokoh yang ada di dalam setiap perayaan Natal. Sedangkan hijau diambil dari warna dari pohon cemara yang juga identik dengan pohon Natal, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh saudara Dante dalam renungan hari ini minggu yang lalu. Tetapi apapun atau dari manapun asal usul warna merah atau hijau ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk juga merenungkan bahwa merahnya Natal juga kita bisa inspirasikan atau pahami sebagai warna pertumpahan darah. Wah, kok serem ya. Saudara sekalian, ketika bayi Yesus lahir di kota Bethlehem, di dalam Matius pasal 2 ayat 16-18 berbunyi demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jemaat sekalian, dari perikop ini kita bisa melihat suasana yang sedemikian mencekam dalam peristiwa Natal. Ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, maka dikatakan Raja Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berumur di bawah 2 tahun. Mengapa demikian? Tentu kita bisa mengerti bahwa Herodes sebagai raja orang Yahudi pada waktu itu tidak mau ada raja yang lain yang kelak akan menjadi pesaingnya. Tidak hanya itu, jemaat sekalian, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ketika Allah merancangkan atau Allah menghadirkan Musa sebagai pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka kita bisa melihat bahwa Firaun pun melakukan hal yang hampir sama. Ia memerintahkan pembunuhan anak laki-laki berumur di bawah 2 tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah merancangkan atau melaksanakan rencananya untuk membebaskan umatnya, maka iblis tidak suka. Dan iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dengan segala cara, termasuk melalui pertumpahan darah. Dan puncaknya kita ketahui bahwa ketika Yesus Kristus, pribadi Allah yang datang ke dunia ini yang kita peringati di dalam masa raya Natal ini, dia harus naik ke atas kayu salib, dan disitulah ia menumpahkan darahnya sebagai pendamaian atau untuk menanggung dosa saudara dan saya. Alkitab berkata di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dari sini kita mengerti bahwa penumpahan darah yang Kristus lakukan adalah supaya Allah dapat mengampuni kita dari segala dosa kita.
Oleh karena itu, ketika hari-hari ini kita merayakan masa Natal, kita melihat banyak warna merah di sekeliling kita. Hendaknya kita mengingat bahwa merah adalah adanya pertumpahan darah. Oleh karena Allah di dalam Kristus menumpahkan darahnya agar ada pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Amin.